Iza marartu birihil jannah tahu kalau kamu lewat di majelis-majelis di taman-taman surga, maka petiklah, icip-iciplah, coba-cobalah, lumayan. Ini kan saya pernah cerita di sini, di mana nih? Guru dari guru saya, namanya Syekh Husain Usairon Al-Lubnan, mantan orang Syiah, ngejekin ahlu sunnah Thariqat Naqsyabandiyah yang ada di Masjid Jami' di Lebanon. Itu zikir, Pak, ba'da salat. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Itu di sana zikirnya sama dengan di sini. Ya. Sekarang kan udah ada YouTube kan? Kita kan udah jadi wali YouTube. Orang wali kutub, kita wali YouTube. Tinggal cek aja zikir tarekat Lebanon, Beirut, Turki, sama kayak di sini. Beda hidung aja, mancung sama nggak mancung. Ya. Beda brewok sama nggak brewok, itu aja bedanya. Selebihnya sama, metodenya sama. Bahkan tarekat Syaziliyah di sana zikirnya kayak di sini. La ilaha illallah. Itu Syaziliyah, ternyata Syazili Al-Qadiri. Kalau di sini kan An-Naqsyabandi ada Qadiriyahnya, Qadiriyah ada Naqsyabandiyahnya. Yang penting dapat Qadiriyah udah, pasti zikirnya kenceng. Ini orang Syiah mau main-main, ikut goyang-goyang pala. Masuklah dia langkahilah itu bahu-bahu orang yang sedang getaran zikirnya lagi dahsyat. Duduk di tengah. Padahal itu porosnya zikrullah. Dia duduk di situ. Lihat kiri kanan, coba kepalanya miring. Dicoba, Pak, pejam matanya, kepalanya pertama ke kanan, la ilaha, pas illallah, hanyut, terbawa arus karena dia di dalamnya kosong, hanyut, hilang benar. Tiba-tiba dia bangun, dia lihat kok nggak ada orang zikir. Ternyata dia masuk ke alam barzakh, dia mati suri sesaat. Datang malaikat munkar nakir, man rabbuka, nggak bisa jawab, lepotan, digampar-gampar, disiksa. Udah lama, udah rasanya ribuan tahun, terjadi kiamat, dibangkitkan, lebih kaget lagi. Sampai kemudian di mizan, ditimbang, dihisab. Salah satu hisab dia ngejek orang zikir. Pas masuk ke sirat jatuh, pas jatuh bangun dia. Orang-orang baru selesai kayak tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru selesai. Karena Muhammad Rasul itu narik dia keluar lagi. Kejadian, Pak, ini guru ahli hadis di hari akhir hayatnya. Tadinya Syiah benci sahabat Nabi, jadi pencinta sahabat Nabi. Tadinya nggak hafal Alfiyah, pengen belajar hadis, kata gurunya, ente kalau mau belajar hadis harus kuat bahasa. Untuk kelas kamu harus kuat Alfiyahnya atau Ujurumiyah. Dia pilihlah Alfiyah, 6 bulan dihafal. Berangkat pagi dia hafal 2 bait, pulang dia hafal 2 bait, malam dia setoran. 6 bulan khatam. Ditalkinlah zikir Naqsyabandiyah, zikir Syaziliyah, zikir Qadiriyah. Menjadi mursyid agung di tanah Syam. Namanya Syekh Husain Usairon. Saya ketemu murid beliau. Orang-orang yang sudah punya benteng itu nggak ke bawah, Pak. Itu hebatnya. Jadi kenapa antum ini sudah nggak larut? Karena sudah ada benteng di dalam kolbunya. Kalau nggak lewat pingsan-pingsan semua pasti. Saya kan ngalami hal yang sama waktu kecil. Ya, zikir samaniyah qadiriyah. Orang baru afdhalu dzikri la ilaha, kita udah hilang. Sama kasusnya, mirip-mirip kayak tadi. Tapi kalau di sana, Pak, di kampung saya, sebelum Jumatan itu tahlil dulu. Afdhalu dzikri la ilaha illallah, la ilaha. Itu setiap kali saya merem, saya diputar ke alam semesta itu. Waktu umur masih 9 dan 10 tahun. Sampai sekarang saya nggak bisa lupa. Saya datang ke guru saya, guru saya di depan, jadi mursyid saya di depan. Saya nginep di surau beliau, zawiyah beliau, tempat suluk beliau setiap malam. Saya tanya, beliau diam aja. Datang ke mak saya bilang, kamu ntar akan jalan-jalan itu kerjaannya, katanya. Kita kan penakut, nggak berani kemana-mana, pisah dari mak nggak berani.
Tapi ibu saya saja dia bilang, kamu nanti akan jalan-jalan kemana-mana. Ternyata sudah terbaca dari zikrullah. Itu kejadian. Maka la ilaha illallah itu sayrus salikin. Nah, la ilaha illallah itu adalah hiburan jalan-jalannya para salik. Jadi walaupun nih kita nih coba orang-orang yang sudah menikmati zikrullah, ajak dia jalan-jalan, dia kurang nggak menikmati bener. Tapi kalau diajak ke kuburan, pesantren, ziarah ke kiai, itu dia baru seneng. Diajak ke puncak, dia mikir bagus di tempat gua kali. Ya, bapak ini diajak ke puncak Bogor, gimana ngomongnya? Bagusan di mana? Bagusan di sini kan? Iya, di sono udah macet, Pak. Gunungnya sih masih bagus, ke sononya 3 jam buka tutup. Jadi la ilaha illallah itu kapalnya orang yang sedang suluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cepat kepada Allah itu. Ya. Tapi supaya tidak lupa jalan pulang mesti bersolawat. Wajib solawat. Karena kalau nggak ada solawat kita nggak bisa baca la ilaha. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Karena Allah bersolawat, kita malu kepadanya, maka kita solawat juga. Saya mau tanya, solawatnya Allah apa? Kalau malaikat kan Allahumma sholli ala Muhammad, itu malaikat. Allah solawatnya gimana? Masa Allah doa ke Allah kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Lah gua mah Allah. Aku Allah. Lah itu gimana dia ngomongnya? Nah, itu rahasia, Pak, ya. Yang ngikutin kajian di YouTube terpaham ya. Malam ini nggak dibuka dulu ya. Ntar ada yang protes soalnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, la ilaha illallah atau zikrullah itu adalah miftah min mafatihil jannah. Kunci daripada kunci-kunci surga. Mana dalilnya? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang baca la ilaha illallah pasti masuk surga. Dan lafaz ini nggak main-main, dakhala. Dakhala itu fi'il madhi. Sebelum masuk surga dia udah masuk duluan. Kalau diterjemah, kalau versi harfiahnya gimana? Man qala la ilaha illallah, siapa yang telah berkata la ilaha illallah, maka dia telah masuk surga. Jadi kita ini kalau zikrullah sebenarnya udah di surga, tapi karena pikiran ini masih menghijab, badan ini masih menghijab, tidak terasa kalau sudah masuk ke sana. Gitu. Ya. Di surga kawin-kawin doang? Enggak. Orang bosen, Pak, kawin di surga. Udah bosen. Kenapa kemudian mereka nikah lagi, kawin lagi, jima lagi? Kenapa mereka begitu? Itu untuk menawar rindunya kepada yang punya nama. Nah, ini thariqat para arifin. Jadi aulia-aulia ini kenapa dulu kiai-kiai wali-wali itu banyak istrinya? Itu bukan untuk syahwat, Pak. Tapi kerinduannya kepada Allah gak bisa diobati kecuali dengan menikah lagi. Ya. Ini bukan pembenaran lah ya, aneh gak percaya antum bisa begitu. Inilah dasarnya. Jadi bukan karena banyak orang mati di akhir zaman 1:50 kan ada hadis kan? Rajulun, satu laki-laki itu qaimun ala khamsina imra'ah. Itu nanggung menikahi 50 perempuan satu laki-laki. Sekarang satu aja keok kan? Iya, mau nambah aja. Mata sih jelalatan. Ya. Urusan sarung sudah melorot. Takwa. Iya, mata kita mah sama, Pak. Mata saya, mata Bapak beda. Yang beda kan sarungnya. Ente paham gak, Cong?
Belum paham katanya mau alam. Jadi kenapa di surga itu banyak kawin, Pak? Banyak pernikahan. Itu bukan karena syahwat. Jadi orang salah paham surga itu dikira tempat eksplorasi untuk menyalurkan syahwat. Itu penghinaan terhadap Allah. Ya, enggak. Tapi begitulah Allah bersiloka, bersendagurau dengan hambanya. Ada hamba-hamba yang kebawa sendaguraunya. Diceritakan di surah Waqiah, ya. Uruban atraba, inna ansha'nahunna insya'a, faja'alnahunna abkara. Uruban atraba, udah jorok aja otak mikirnya. Itu kalau diterjemahin apa, Pak? Kan lagi direvisi sama Kementerian Agama karena dianggap terjemahannya jorok. Ya biasa aja kali. Ya. Urban atroba itu, mohon maaf ya, kalau cowok atletis, kowi. Kalau cewek, hunna, kan perempuan di situ. Gambaran kita mengenai lawan jenis yang bikin birahi apa? Itu urban atroba. Ya, bayanginnya sendiri ya. Nggak boleh saya sebut, karena beda mazhab.